Selamat datang di Radiologi FKKMK UGM. Saya akan memandu pembelajaran radiologi. Kali ini, kita akan membahas protokol keamanan MRI yang sangat penting untuk kita ketahui. Mari kita mulai. MRI atau Magnetic Resonance Imaging adalah alat diagnostik canggih yang memanfaatkan sifat magnetik dari jaringan biologis untuk menghasilkan gambar yang detail tanpa menggunakan radiasi pengion. Namun, medan magnet yang kuat yang digunakan oleh MRI dapat menimbulkan risiko keamanan yang dapat membahayakan pasien maupun petugas. Beberapa kecelakaan terkait MRI yang telah terjadi sebelumnya meliputi benda yang terlempar ke medan magnet, kebakaran, serta kejadian yang berhubungan dengan alat medis seperti implan ortopedi, defibrilator, dan alat lainnya. Risiko kecelakaan ini menyoroti perlunya kepatuhan ketat terhadap protokol keamanan MRI dan pedoman keamanan selama pemeriksaan MRI. Zona keamanan MRI atau MRI Safety Zones adalah suatu area di sekitar ruangan MRI untuk membantu meminimalisir potensial risiko akibat medan magnet. The American College of Radiology telah membedakan zona tersebut menjadi 4 zona berbeda, yaitu zona 1 sampai zona 4 yang akan dijelaskan sebagai berikut. Zona 1 adalah area yang dapat diakses secara bebas oleh publik, di mana tidak ada hazard medan magnet. Zona 2 adalah area di bawah supervisi petugas MRI, di antaranya adalah ruang tunggu, ruang ganti, dan ruang screening. Zona 3 adalah area di mana akses dibatasi oleh pelindung fisik, seperti pintu dengan kode akses. Ruangan kontrol MRI berada di zona ini. Zona 4 adalah area dengan medan magnet terbesar dan di mana mesin MRI terpasang. Terdapat pintu yang harus selalu tertutup saat pemeriksaan berlangsung. Suatu fasilitas kesehatan harus menerapkan protokol dan pelabelan ketat bagi objek-objek berisiko untuk mengurangi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh objek ferromagnetik dalam lingkungan MRI. Pelabelan potensi bahaya MRI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Magnetic Resonance Unsafe, yaitu objek yang dapat menimbulkan risiko keamanan dalam lingkungan MRI, terutama objek ferromagnetik. Yang kedua, Magnetic Resonance Conditional adalah objek yang dapat digunakan dengan aman dalam lingkungan MRI, tetapi hanya dalam kondisi tertentu. Dan yang terakhir adalah Magnetic Resonance Safe, yaitu objek yang aman di semua lingkungan MRI, yang merupakan objek non-logam dan tidak menghantarkan listrik. Sebelum melakukan pemeriksaan MRI, petugas akan menanyakan terkait riwayat penyakit, barang yang dibawa, serta alat kesehatan yang terpasang pada tubuh pasien. Sebaiknya, pasien tidak melakukan pemeriksaan MRI jika tidak dapat melepas bahan logam ferromagnetik yang termasuk dalam kriteria Magnetic Resonance Unsafe. Contoh benda yang termasuk dalam kriteria Magnetic Resonance Safe adalah implan ortopedi yang terbuat dari titanium dan paduan titanium, implan gigi, dan perangkat ortodontik, serta klip titanium. Contoh benda yang termasuk dalam Magnetic Resonance Conditional adalah pacemaker, defibrilator, neurostimulator, IUD yang terbuat dari tembaga atau emas, dan implan pendengaran terkini. Sementara contoh benda yang termasuk dalam kriteria Magnetic Resonance Unsafe adalah implan ortopedi yang terbuat dari stainless steel, klip stainless steel, dan perhiasan serta aksesoris yang tertanam. Selama masa kehamilan, pedoman yang dikembangkan oleh American College of Radiology dan Society for Pediatric Radiology merekomendasikan bahwa tidak ada pertimbangan khusus untuk setiap trimester kehamilan. Pemberian agen kontras gadolinium bukan merupakan kontraindikasi absolut bagi pasien maupun janin. Pada ibu yang menyusui, sebelum pemberian kontras dapat terlebih dahulu mempersiapkan ASI untuk periode 48 jam dan bisa melanjutkan proses laktasi setelah periode tersebut. Prosedur MRI seringkali membutuhkan waktu pemeriksaan yang cukup lama dan termasuk pemeriksaan yang sensitif terhadap gerakan.
Pasien yang kurang kooperatif seperti anak-anak atau pasien dengan klaustrofobia dapat dipertimbangkan untuk diberi anestesi selama pemeriksaan MRI. Dalam lingkungan MRI, sangat penting untuk dapat mengendalikan situasi gawat darurat seperti kebakaran, emergensi medis, atau terjebak oleh objek ferromagnetik. Pelatihan dan simulasi sangat dianjurkan bagi seluruh personil MRI untuk kesiapan tanggap darurat dan pemahaman protokol respon emergensi. Sekian materi kali ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran radiologi FKKMK UGM. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.